warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sulastri dengan NIM 220700409. Nama saya Dewi Winarti dengan NIM 220700065. Kami merupakan mahasiswi PG PAU di IKIP Siliwangi. Hari ini kita berdiskusi tentang psikologi dan kurikulum pendidikan. Yuk, Teh Dewi. Kemarin kan kita udah presentasi mengenai dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, coba menurut Teh Dewi, apa sih pengertian dinamika perilaku siswa sebagai individu itu? Perilaku siswa adalah respon siswa terhadap berbagai stimulus yang ada di lingkungan belajar. Kemudian dampak perilaku siswa sebagai individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai individu, siswa memiliki karakter yang berkembang berdasarkan pengalaman, lingkungan, dan interaksi sosial mereka. Faktor internal yaitu ada emosi dan psikologi. Siswa memiliki emosi yang beragam seperti rasa percaya diri, kecemasan, atau motivasi yang mengaruhi perilaku mereka di kelas. Kemudian ada kepribadian. Kepribadian yaitu ada introvert, ekstrovert, dan lain-lain. Hal tersebut berkontribusi pada cara siswa merespons situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian juga ada perkembangan kognitif. Tingkat pemahaman dan cara berpikir siswa mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Sedangkan untuk faktor eksternal, yaitu ada lingkungan keluarga. Pola asuh orang tua sangat menentukan perilaku siswa, termasuk nilai-nilai yang ditanamkan sejak dini. Kemudian ada pengaruh teman sebaya. Interaksi dengan teman sebaya dapat memotivasi siswa untuk berperilaku positif atau negatif. Kemudian ada budaya dan lingkungan sekolah. Norma atau aturan dan atmosfer sekolah menciptakan kerangka perilaku yang diikuti siswa. Kemudian bagaimana menurut Teh Fitri? Coba sebutkan teori yang relevan dalam memahami dampak perilaku siswa. Sebenarnya ada beberapa teori yang relevan dalam dinamika perilaku siswa. Di antaranya ada teori Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, konsepnya yaitu pembelajaran itu tidak terjadi hanya secara pengamatan saja, tetapi juga dengan model. Jadi anak belajar melalui sikap atau perilaku orang yang penting atau yang berwibawa. Dan implikasinya dalam kegiatan di kelas, guru harus menjadi model yang mampu memberikan energi positif melalui sikap ataupun perilaku dan ucapan agar hal itu dapat ditiru baik oleh peserta didiknya. Kemudian ada juga menurut teori Jean Piaget, yaitu teori kognitif. Kognitif siswa itu berkembang melalui beberapa tahapan, dan tahapan itu mempunyai karakteristiknya yang berbeda, dan kita harus memahami setiap karakteristik siswa untuk membuat metode pembelajaran yang sesuai dengan tahapan kognitif peserta didik. Begitu, Teh Dewi. Oh iya, selain itu kan dalam dinamika perilaku siswa itu sebagai individu, ada juga dampak, pastinya ya, ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Coba Teh Dewi sebutkan kalau dampak positifnya itu apa saja? Dampak positif perilaku siswa ya terhadap proses pembelajaran ada yang pertama meningkatkan efektivitas pembelajaran, kemudian partisipasi aktif, motivasi belajar tinggi, keterlibatan dalam kegiatan belajar, kemudian menciptakan suasana belajar yang kondusif, saling menghormati, kerjasama yang baik. Itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya apa saja? Dampak negatifnya itu menghambat proses pembelajaran. Di antaranya mengganggu konsentrasi, penurunan motivasi, keterlambatan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kalau misalkan menciptakan suasana belajar yang tidak kondusif, ada konflik antara siswa, ketidakpedulian terhadap pembelajaran. Begitu Teh Fitri. Oh iya. Teh Fitri,
Menurut Teh Fitri, strategi mengelola perilaku siswa ketika berada di kelas seperti apa? Untuk membuat strategi untuk di kelas, jadi guru itu harus membuat dulu aturan kelas, jadi semacam kesepakatan kelas yang digunakan untuk guru dan peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian juga guru harus menciptakan lingkungan belajar yang menarik, jadi nggak monoton gitu. Kelasnya bisa dengan apa? Bisa dengan membuat inovasi baru di kelas, misalnya menciptakan tempelan-tempelan apa atau karya-karya peserta didik yang bisa dilihat supaya suasana lingkungan menjadi baru dan memotivasi anak untuk semangat dalam kegiatan proses belajar. Kemudian juga kita harus memberikan contoh yang positif terhadap peserta didik. Kemudian jika ada peserta didik yang mengalami perilaku kognitif yang buruk, kita harus menyikapinya dengan cara yang bijak. Kemudian manajemen waktu yang efektif, dan kita harus bekerja sama yang memungkinkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kemudian menyesuaikan metode pembelajarannya dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan kurikulum sendiri juga harus mempertimbangkan individualitas siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi setiap peserta didik. Mungkin seperti itu tadi. Mungkin diskusi kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi pegangan bagi kita sebagai pendidik ya, dalam menciptakan kegiatan pembelajaran di kelas atau metode pembelajaran di kelas. Dan kita harus lebih pandai memahami perilaku siswa agar kegiatan pembelajaran benar-benar ada komunikasi yang baik gitu. Jadi tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan yang efisien untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.